Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik Kamis 28 September 2023. Hari biasa, pekan ke-25. Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa cemas? Tentu pernah. Setiap orang pasti pernah merasa cemas. Biasanya, kalau rasa cemas yang berlebihan muncul, maka asam lambung pun akan naik juga. Munculnya rasa cemas tentu dilatar belakangi oleh sesuatu. Misalnya, cemas ujian karena takut gagal, atau karena masih kurang persiapan. Cemas pergi naik pesawat ke luar kota, ke luar provinsi, karena cuaca lagi buruk. Atau cemas bertemu seseorang karena takut dimarahi, atau takut diusir, dan lain-lain. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, dikatakan bahwa Raja Herodes cemas ketika ada yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari mati, bahwa Elia telah muncul kembali, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ia mencoba mengurangi rasa cemasnya dengan berkata pada dirinya, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Ia meyakinkan dirinya bahwa tidak mungkin Yohanes, sebab kepalanya telah ia penggal. Meski demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ia tetap ragu-ragu dan tidak bisa memastikan apakah dia adalah Yohanes atau Elia, atau seorang dari nabi-nabi terdahulu. Oleh karena itu, ia juga bertanya pada dirinya, siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam akhir bacaan Injil dituliskan, lalu ia, Raja Herodes maksudnya, berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Ini berarti bahwa orang atau tokoh yang sedang dibahas atau dibicarakan oleh orang banyak ialah Yesus sendiri. Mengapa Raja Herodes menjadi cemas ketika Yesus hadir? Dari perikop Injil sebelum perikop yang kita baca hari ini, dikisahkan bahwa Yesus melakukan banyak hal baik, yakni mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Apa yang membuat Raja Herodes cemas ketika Yesus melakukan hal-hal baik tersebut? Bukankah hal itu sangat positif dan berguna bagi masyarakat banyak? Tentu. Akan tetapi, justru disitulah persoalan yang menjadikan Herodes cemas, yakni bahwa Yesus hadir, Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Karena itu semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, banyak orang menjadi pengikut Yesus. Bahkan mungkin sebagian dari mereka adalah pengikut Raja Herodes pada awalnya. Dengan demikian menjadi jelas untuk kita bahwa Raja Herodes kehilangan pengikut, kehilangan simpati, dan kehilangan popularitas. Raja Herodes telah dikuasai oleh hal-hal duniawi, dihormati, disanjung, dibanggakan, dipuji, dan lain-lain. Ketika semua ini tergoncang atau digoncang, ia menjadi seperti cacing kepanasan. Ia cemas kalau dia tidak lagi memiliki pengikut, tidak lagi dipuji, tidak lagi dihormati, dan tidak lagi populer.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun perlu hati-hati agar tidak jatuh pada sikap seperti yang dimiliki oleh Raja Herodes, mencari popularitas diri. Dan ketika ia tidak lagi mendapatkannya, ia menjadi sangat cemas. Di zaman kita ini ada banyak orang mencari popularitas diri, baik dengan cara positif maupun negatif. Cara positif yakni ketika seseorang melakukan hal-hal baik dan berguna, dia menjadi populer. Sementara cara negatif ialah dengan cara menjelek-jelekkan orang lain, supaya seolah-olah dia adalah orang yang paling hebat dan paling baik. Mencari popularitas diri tidak hanya kita temukan di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga sering kita temukan di tengah-tengah gereja. Banyak orang mau menjadi pelayan hanya karena supaya dilihat orang dan menjadi populer. Jika demikian, kemungkinan besar kita juga akan cemas seperti Raja Herodes jika ada orang lain yang lebih populer dari diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semangat yang perlu kita miliki ialah semangat hamba dan semangat pelayan. Dan jadilah hamba, jadilah pelayan yang senantiasa melayani, bukan untuk popularitas diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.